Sebenarnya dari kacamata pengguna, kacamata market, atau kacamata user, they don't really care the underlying technology. To them, will it make things cheaper, faster, better for them? Jadi ya balik lagi dari kita, we have to work that out. Underlying teknologinya sama value yang didapat user itu di mana gitu. I'm a market person. I'm a believer that if we create value, then the market will come. If we don't create value, whatever we do, eventually it will just be a phase and then people will move on. Bila kita udah bayar pajak, terus ada overseas player yang masuk yang udah nggak bayar pajak terus act without consequence, bisa bikin fitur-fitur yang istilahnya kita masih nggak boleh, then it creates unfair playing field, dan itu memang sebuah objection dari para player di Indonesia. Halo Pak Billy. Hai, hello. Selamat sore Pak. Sore. Terima kasih Pak udah mau datang ke Selar Podcast. Thanks, nice to be here. Thanks for the invitation juga. Sebuah kebanggaan sih ini kita akhirnya bisa ketemu sama Bapak di sini. Thank you for inviting, and good to be here. Pak Billy, mau dong mungkin sedikit di-share ke kita background Bapak dan juga pertama kali Bapak terjun ke kripto, bahkan mungkin ngebangun Nanovest. Gimana Pak ceritanya Pak? Penasaran banget soalnya kita. Mungkin mengenai Nanovest dulu ya. Nanovest itu basically investment platform. Kita multi asset, ada crypto, ada US stock, ada digital gold, dan juga ada fixed return in the form of our own stable coin, IDDR, Indonesia Digital Rupiah. Nah, waktu kita bangun Nanovest, itu mulainya sebenarnya bukan sebagai investment platform dari awal. It's not by design. Waktu kita bangun itu sebenarnya thinking awalnya adalah lebih ke how to create a digital bank. Jadi kita iterate berkali-kali. Waktu itu akhir 2021 lah. Kita coba pelajarin juga research the global market. By then juga cukup rame ya dengan neobank yang udah ada di global udah ratusan. We weren't convinced at that time. And then dengan beberapa key personnel yang memang backgroundnya crypto, we decided to shift the idea to be more forward looking, lebih ke masa depan. Ya, waktu 2021 kan juga lockdown ya, jadi the whole investment platform, the whole digital itu juga mulai cukup dapat support, cukup dapat tailwind. Jadi kita lihatnya lebih ke future. Kemudian kita decide on crypto as one of the future businesses to enter. Yang dari sanalah makanya akhirnya idenya dari digital bank itu shifting ke investment platform yang nuansanya lebih crypto gitu. Saya sendiri backgroundnya I started my career as working in bank, working di Deutsche Bank di London. Habis itu waktu pulang ke Asia, balik ke Indonesia, join management consulting. Habis itu masih ada ke management consulting lain di Dubai, baru balik lagi kedua kali join digital media. Dari digital media baru akhirnya saya balik ke financial services gitu. Jadi a bit of a winding road. Tapi dari sisi saya sendiri melihat investment platform, melihat crypto itu, I think it's something that is gaining ground quite quickly lah. There's a reason why the whole crypto business is called Web3 kan. It's the third revolution on the website, on the digital side gitu kan. Jadi we feel like putting a foothold in Web3 is the right thing to do karena we are slightly ahead of the market. And then the idea is that in a few years time the momentum will come to us gitu. Berarti Bapak sendiri udah pernah ini Pak. Berarti dari Bapak sendiri udah invest di crypto Pak beberapa tahun sebelum Nanovest. Saya mulai kenal Bitcoin tuh sekitar tahun 2018. Mulai tahu waktu itu. Waktu itu Bitcoin kayaknya udah ribuan dolar at that point in time ya. Tapi ya sekedar aja. Cuman waktu itu download some global app kayak blockchain app, sama ada beberapa yang where you can buy Bitcoin. Tapi the experience was poor lah. The experience was hard and all that. I didn't know crypto better until kita start engagement project ini di Nanovest. Jadi, Kalau misalnya Nanovest sendiri Pak, kalau dilihat dari fitur-fiturnya, apakah beginner friendly Pak? Karena kan sekarang kayaknya adopsi crypto di Indonesia lagi lumayan berkembang nih Pak. Justru waktu kita launch Nanovest, salah satu key guiding principle kita adalah make it as easy as possible for the retail user gitu.
Jadi memang kita mau bikin ini untuk beginner investor. Jadi beberapa fitur kayak mulai investasi mulai dari Rp5.000 untuk beberapa aset, itu kita push it to make sure that we have it gitu. Terus ya a few clicks untuk KYC, a few clicks untuk top up withdraw, dan luckily juga kita berpartner dengan Sinarmas ya. Jadi untuk top up withdraw dari Bank Sinarmas kita bikin free, and then we pack it with some insurance juga dari asuransi Sinarmas. So we have a few idea when we started this, one of which adalah make it as easy as possible for beginner investor. And I think it's quite obvious sih dari app-nya kita bisa make some reasonable claim that we are one of the easier one to use gitu in the market. Betul-betul. Aku juga lihat sih UI-nya sangat memudahkan sih, sangat clean dan mudah dimengerti ya Pak. Dari sisi UI-nya. Pak, kalau misalnya lihat sekarang Pak, kalau perkembangan kripto di Indonesia, dilihat dari misalnya habit usernya Nanovest, itu seperti apa sih Pak? Apakah mereka lebih sukanya trading dalam jangka waktu pendek atau mungkin invest yang cukup lama? Bila kita lihat sih ini cyclical ya. Again, there's a reason kenapa kita multi asset. Karena kita selalu berpikir orang mau berinvestasi kan ultimately mereka percaya terhadap aset kelas tertentu yang bisa mengenerate return buat mereka ya. Jadi apakah itu harus kripto atau apakah itu aset lain, saya rasa itu pilihan lah. Itu pilihan dari user. Kalau kita lihat sih secara growth, user growth pasti kripto lebih cepat. Contohnya kayaknya data terakhir April 2024 itu jumlah pengguna kripto di Indonesia udah 20-an juta. Dan November 2023 baru 18 juta. Jadi dalam kurun 6 bulanan tambah 2 jutaan, itu growth-nya sih sebenarnya luar biasa in terms of user growth ya. And it's still continuing. Dan ini kan juga aset kelas yang relatif baru. Transaksi per bulan kayak 50 triliunan ya di crypto at this point in time. So that's sizable. Now, bila kita notice trennya, tapi another thing yang karena kita multi asset class, kita notice trennya. Jadi waktu crypto bull pasti suddenly ada FOMO untuk invest crypto. Tapi pada saat crypto agak bear, nanti ada shifting tuh ke stocks atau even ke fixed return produk gitu. Jadi ya, user behavior sih pasti cyclical juga lah. It's just like the market behavior kan, bull and bear. The user juga mereka shifting asset class depending on which one they believe in terms of trajectory. Jadi kalau kadang-kadang, again, it's hard to have a fixed number, tapi kadang-kadang crypto bisa 70-30, kadang-kadang US stock bisa 70-30, depending on the period lah. Kita juga di crypto kan tahun 2022 akhir dengan tahun 2023 semenjak Lunatera, FTX itu kan bear market ya, and it has only recently recovered ya, recovered di waktu leading up to Bitcoin halving. Tapi sekarang kan juga masih ada posisi di mana biasa dari Bitcoin halving selama 18 bulan ke depan itu there is some swing lah, but the belief is that in 18 months period since last halving, dalam 3 halving terakhir itu biasanya Bitcoin itu reach certain high gitu kan. Jadi kita lihat memang volatility-nya cukup volatile, tapi trajektorinya sih I think relatively ya, for the lack of better word, predictable gitu, karena it's still on a growth mood gitu kan. Kalau misalnya lihat sekarang kan, ini hari ini kita syuting Bitcoin lagi ke 60.000 ya Pak, dan sempat capai all time high di 70 ribuan. Kalau menurut Bapak kira-kira paling tinggi Bitcoin ke berapa Pak? Waduh, again disclaimer, my crystal ball is not that accurate. If my crystal ball is accurate, I probably wouldn't be here gitu ya. Tapi ya kita bias lah, karena kita in this business, Nanovest juga bisa bilang DNA-nya masih cukup crypto-centric gitu. So we are biased in this industry. We feel that the trajectory can be as high as anyone can tell gitu kan. Cuman kalau kita lihat dari data 3 halving terakhir, 3 periode halving Bitcoin terakhir, 18 months after halving, it typically reach a new all-time high gitu. The last all-time high kan 74 ribuan ya. 74.000 US per BTC. Jadi ya hopefully it goes beyond that. How much I don't know lah. I hope it goes as high as possible. 200 ribu Pak, sampai nggak Pak?
Hopefully, ya. Kita sih praying lah ya, kita praying. Tapi ini nggak sih Pak, impact atau dari dampak dari pasca halving tuh udah kelihatan nggak sih Pak dari sekarang? Apa masih kayaknya mungkin belum kelihatan karena Bitcoin kan masih up and down kan harganya? Yeah, I mean untuk again my crystal ball is personal to me, so I can only express my personal opinion ya. Kalau untuk biasa nge-analyze satu asset class ataupun satu stock ataupun satu aset kripto kan we look at what are the driver behind it gitu. Kripto memang lebih sulit dibanding other asset class kayak stock karena stock masih ada underlying P&L, balance sheet, cash flow-nya perusahaan sebagai basis. Di kripto it's harder karena it's more of a belief kan. Tapi untuk Bitcoin again if you look at what are the market forces that is at play on Bitcoin kan we can narrow it down to a few lah. Satu tentu supply demand-nya, supply-nya sendiri kan fix at 21 million BTC dan every halving period the remaining supply will become harder and harder. Jadi supply-nya bila limited dan demand-nya tetap increasing ataupun constantly increasing, I think that there's a upward trajectory. Dan bila dilihat dari demand BTC-nya sendiri kan kita lihatnya the big break mungkin kemarin ETF kan. ETF BTC di approve, then suddenly you get a lot of funds yang dulunya nggak bisa masuk jadi bisa masuk. So demand is increasing, supply is kind of restricted. Jadi hopefully the price curve will move towards the higher side. And then if you look beyond the BTC itself kan, then there are other forces kayak Fed rate, other alternative asset class dan lain-lain. Jadi compared to BTC, is there any other asset class yang people prefer and generate better return? At this point kan bisa dibilang dengan Fed rate lumayan tinggi, people want safe asset lah, mereka taruh aja di Fed rate, they get 5% plus and all that. Jadi to them that makes a lot of sense. Jadi a bit of a demand is shifting, tapi generally I think the trajectory is still quite clear lah, ya. Oke, iya sih. Berarti masih ada kesempatan dong ya Pak. Kalau misalnya untuk nunggu bulan tuh kayaknya masih mungkin masih bisa ya Pak ya. Ya hopefully lah. I mean all of us wish that it goes in that direction. Iya. Soalnya kasihan Pak teman-teman saya pada kena likuidasi. Kemarin collateralin Bitcoin terus ke harga 40 berapa kan langsung selesai kan. Maksudnya udah langsung hilang asetnya dia. I think the important thing adalah again, I'm not an investment manager and all that, so this is all personal opinion and disclaimer. Tapi again, with volatile asset class, invest carefully, do your own research, and obviously play with cold money lah, duit dingin aja. Bener sih, bener. Bahkan kalau Pak Robi itu Bitcoin maksimalis Pak. Nah kalau Bapak ini masih ini nggak invest di altcoin yang lain gitu Pak? I mean, I do look into altcoin. I do look into the use cases of altcoin. But again, as with most people yang believe in crypto, there are so-called tier 1 coins lah ya that people believe in, BTC, ETH, and all that, and that's where majority of belief is karena they drive the rest of the market. Untuk altcoin dan lain-lain, I think it's on specific use case, right? Jadi tergantung use case-nya apa. Di kita kan we are also have our own inilah ya, have a token that is that we launch with the team, Nanobyte, which we try to link Web2 to Web3 ecosystem. So we look at use cases kayak how do we create a crypto token that can bridge towards Web2 ecosystem, apakah ditukar jadi voucher, apakah dijadiin collateral buat lending dan lain sebagainya. So we have belief in creating some use cases yang useful. But ultimately, I think most of the market driver will still be limited to the top 3 to 5 coins. Iya, betul sih. Berarti kalau sekarang portofolio Bapak 100% di kripto atau mungkin ada yang lain Pak? Ya, roughly 50% lah di kripto. Udah banyak juga sih. Sisanya berarti di mana Pak biasanya Pak kalau untuk investasi? Diversified lah. Funds, stocks,
Cash. Menarik. Masih simpen cash, barangkali lagi ada yang turun lagi seksi altcoin atau Bitcoin juga ya Pak ya, jadi selalu siap cash. Oke, Pak, waktu ngebangun Nanovest tuh susah nggak sih Pak ngebangun sebuah exchange di Indonesia? Waktu ngebangun Nanovest, journey-nya ini kan journey tahun ketiga kita ya, since launch. So from launch to today, it has been a meaningful journey. Dari awal kita cuman waktu itu berlimaan lah, kemudian hari ini sekitar 70 plus in-house team. The journey has been meaningful, has been definitely not easy, jadi ya waktu bangun Nanovest sih kita awal-awal sih, again we started not as investment platform kan, we started thinking as digital bank and then we pivot. Jadi fase itu pun ada uncertainty, and then once we try to build the product, waktu itu juga 2021 akhir kan peraturan belum se-clear hari ini ya. Betul. Dan itu juga banyak regulasi yang kita ngobrol sama teman-teman lain. Luckily the crypto industry I think is quite collaborative di Indonesia. Kayak ngobrol dengan waktu itu tim-tim dari exchange lain lah, minta advice juga, mereka juga willingly help gitu. Kemudian waktu launching ya ada hiccup juga, as usual growing pains. Kemudian from there I think then it's about making sure that we keep in track with all the regulatory compliance, dan juga obviously it's an investment business, ultimately it's a trust business ya. Security is important, and just making sure that we essentially ensure that all our action is fully certified lah gitu. Jadi all our ISO certification yang we took on ourselves, all the insurance that we subscribe ourselves without any so-called regulatory push gitu ya, all this protection that we build on top of what is already needed ya gitu. That has been quite a crucial thing sih. And then as usual kita coba create unique use cases ya for our user. We admire our peers lah, other players in the market. They play on volume, some of them play on liquidity. I mean for us, we have a very clear path. We play on some of the multi-asset side. At the same time, kita juga create unique products here on stablecoin, and work with partners in asset manager and all that yang bisa kelola some of the stablecoin to generate earn feature. So all of us have our own growth path lah. And so far tapi yang memang encouraging di industri ini, it has been quite collaborative. Iya sih. Kerasa sih, karena kalau ke acara-acara Web3 itu pasti ini ya, networking itu sangat seru gitu, dan mereka sangat, ayo kita bisa ngerjain apa nih gitu, apalagi yang kita buat bareng-bareng. Terus itu setuju sih. Pak, kalau misalnya sekarang kan ada perubahan tuh Pak dari Bapepti ke OJK ya Pak, plannya untuk regulasi di kripto. Nah, menurut Bapak itu gimana Pak? Dan ada dampaknya nggak ke Nanovest sebagai exchange? Jadi transisi dari Bapepti kan per Undang-Undang P2SK yang sign di Januari 2023 yang will take effect on Januari 2025 ya. Terutama pergeseran regulator aset digital dari Bapepti ke OJK. Kita sih in the midst of all the transition. Ada impact atau enggak? Tentu ada impact. Tentu pergantian regulator dan masa transisi akan banyak hal-hal yang perlu diantisipasi. So far sih for us it has been going quite well. Kita juga, for example, have been engaging both Bapepti and OJK asset digital team quite actively, dan juga trying to enter some of the feature that we have in mind to sandbox. Jadi ya so far sih cukup smooth ya. And the good thing adalah karena ini nanti akan diregulate di sisi OJK, kerjasama dengan entitas financial services di bawah OJK juga nanti lebih seamless. Lebih mudah ya. Iya, jadi semoga dengan begitu aset digital juga jadi lebih mainstream ya, dan lebih
lebih bisa bekerja sama dengan entitas seperti bank, seperti asuransi ataupun entitas lain yang selama ini kan peraturannya untuk bekerja sama dengan entitas tertentu masih ada Gap ya. regulation gap lah, ya. So but overall it's been quite positive. Iya sih, karena juga pasti kan adanya update regulasi itu untuk memberi keamanan untuk para investor ya Pak ya, semakin baik lagi. Oke Pak. Kalau misalnya dari segi OJK sendiri Pak, itu kan pasti kan banyak lembaga yang di bawahnya Pak, yang tadi seperti Bapak bilang. Kemarin juga sempat baca berita sih bahwa Pegadaian itu udah mulai mau RWA aset emasnya, gitu. Dan itu kan sesuatu yang baik ya Pak untuk kita. Dan mungkin kedepannya juga kayaknya institusi akan semakin banyak yang masuk ya ke Web3 ya. Dan kalau misalnya melihat kayak gitu Pak, apa sih Pak efeknya kalau misalnya institusi udah mulai banyak yang masuk Pak ke industri Web3? I mean overall again I'm a optimistic person. I think generally trend ini sih positif for the market. Jadi dari kita sendiri kita juga sudah dalam proses pendaftaran untuk RWA kita sendiri. Jadi ya ini spill sedikit. We are registering our product called Indonesia Digital Bond (IDDB). Underlyingnya bond, lagi proses pendaftaran di OJK Sandbox, di OJK Sandbox Sprint, and it is something that we are excited about. Karena kita rasa dengan real world asset tokenization itu akan membantu pasar untuk menawarkan aset kelas yang inovatif, yang juga karena ini di-regulate secara jelas dan juga aman gitu, and we feel that it can open up a lot of asset classes yang masyarakat yang for whatever reason hari ini belum punya akses gitu, ya kan. Jadi contohnya kalau kita bilang real world asset tokenization tadi dari peers lain mereka lihatnya mungkin untuk emas gitu, for whatever reason mungkin meskipun adanya digital gold, adanya gold fisik ataupun any other derivatives of gold product, for some reason some market still haven't accessed it gitu kan. Tapi bila mereka nge-tokenize itu dan memprovide real world asset token di gold ke pasar, otomatis you are tapping into a sub market yang memang belum punya financial literacy atau financial inclusion untuk nge-akses ini. So you open up the investment path for these people. Tapi untuk some other asset class like what we did with bond, it can actually help to promote capital inflow dari luar gitu kan. Karena right now for whatever reason overseas investor may not be able to access this type of product. Jadi we can even help with some of the capital inflow and hopefully minimize capital outflow gitu kan. Kalau untuk retailnya sendiri Pak, ada nggak sih Pak kayak efek yang misalnya mungkin karena institusi udah mulai masuk banyak, nanti retailnya akan merasakan apa atau mendapatkan apa efeknya? Kalau dari sisi retail, sebenarnya dari real world asset itu value-nya mungkin di fractionalization ya. Jadi otomatis beberapa aset kan minimum transaction-nya agak tinggi. Nah dengan dia di tokenize, minimum transaction-nya jadi bisa lebih rendah. Jadi obviously bisa tap ke retail yang selama ini mungkin belum mampu untuk beli. Bila sebuah aset minimumnya 10.000 US, bisa kita fractionalize ke $10. Otomatis kan retail lebih bisa akses ya. Jadi ya hopefully that brings net benefit to the retail side ya. Dan again another way is to look at what asset yang memang for whatever reason hari ini retail consumer belum bisa akses. Jadi kalau kita ngomong bond, hari ini kan juga banyak user yang masih bertanya-tanya apa itu bond gitu. Once you tokenize it, you give the right explanation and make it as simple for user to understand, then suddenly you democratize investment for them.
Kira-kira berapa lama Pak untuk misalnya warga Indonesia atau masyarakat Indonesia mengerti sistem RWA sendiri Pak? Apalagi coba untuk berinvestasi di sana. Karena kan pasti sekarang aja soalnya banyak yang bilang Pak kripto itu scam gitu. Berarti kan masih PR-nya masih banyak kan Pak? Masih banyak sekali. Di sini sih definitely the regulator, market and consumer have to have this inilah ya have to be on the same page. Betul. Gitu. Berapa lama untuk bisa adoptionnya bisa mainstream? I think it will take easily a few years just to get some early adoption. Apakah ini akan bisa mainstream? Itu pun masih tanda tanya kan. Apakah let's say dalam 5 tahun bisa sebagai aset kelas yang bisa istilahnya compete dengan traditional asset classes, kita juga sebenarnya don't know gitu. I mean just for illustration ya, untuk crypto volume kan hari ini sekitar 50 triliunan per bulan punya transaction volume. So let's say itu 1,5 T per hari deh. 1,5 T per hari itu udah sebenarnya cukup meaningful. Apalagi crypto itu mungkin baru diintroduce 5 tahun terakhir ya. Betul. Di Indonesia. Jadi 1,5 triliun trading volume per hari itu meaningful, tapi on comparison with say local stock, I think correct me if I'm wrong, I think the transaction volume per day itu rananya sekitar 9 triliunan per hari. Jadi even against local stock aja gapnya masih jauh kan, 1/7-nya ya kan. Jadi there's quite a long way to go for crypto yang BTC, ETH and all that yang udah cukup dikenal dalam 5 tahun terakhir, just to catch up with local stock transaction volume. Nah sekarang terus kita ngomong dalam ranah kriptonya sendiri, we are talking about tokenization real world asset yang mungkin hanya single digit percentage ya kan. So for that to catch up will take even longer time ya. That's just to give illustration in terms of how far it is still to go. Cuman saya sih believer of technology as key enabler and key innovator. I do believe progress sometimes is not linear. Sometimes it come in steps kan. Suddenly the whole thing come together and then things get adopted very quickly. Jadi ya itu sih perlu beberapa market forces to work at the same time. But I'm a believer of that lah. I do feel like the Web3 the Web3 businesses is on the right path gitu. But again, I'm biased. I mean in this industry ya. Jadi ya tentu saya bias. We believe in this, which is why we are doing all these businesses. But we do believe that the market is shifting on the right trend. Iya sih betul. Karena kan kita ada di industri Web3, which is teknologi internet yang paling terdepan dengan semua teknologi yang sedang berkembang, AI, semuanya. Dan kayaknya orang-orang juga pada percaya sih Pak bahwa akhirnya tuh akan tokenisasi pada akhirnya kan. Dari mulai RWA juga semuanya udah mulai kan. Dan kalau misalnya kita tidak mencoba untuk terjun ke industri ini tuh sayang kan, ketinggalan karena teknologi ini tuh cepet banget, dalam seminggu udah ada AI apa, bahkan setahun terakhir AI udah banyak banget. Terus tapi ini seru sih, dunia ini sangat seru untuk dijalani ya Pak ya. I think the innovation speed is good lah. Innovation speednya good. Cuman ya itu kita perlu dorong use cases yang memang meaningful untuk user. Jadi bila use case-nya nggak meaningful kan eventually things will not work ya. It will just be a hype for a period of time and then after that it will plateau gitu. Jadi selalu sebenarnya dari kacamata pengguna atau kacamata market atau kacamata user, they don't really care the underlying technology. To them, will it make things cheaper, faster, better for them gitu kan. Jadi ya balik lagi dari kita, we have to work that out. Underlying teknologinya sama value yang didapat user itu di mana gitu. Ya kan. To us yang kita the belief that we subscribe adalah the whole Web3 business itu kan revolve around asset ownership kan, mengenai decentralization, the users get more and more control over their own assets, their own data and all that. Jadi itu saya rasa sih tren yang
kita juga percayalah. Jadi as we see dari Web 1 ke Web 2 ke Web 3, there's always a period where there's a lot of innovation, and then after a period of time, then it consolidate. Then there'll be a few winners, 3, 4 5 players as the winner, and then it move to the next round gitu kan. Kalau dulu yang Web 1 winnernya mungkin Microsoft, Web 2 is probably Apple and Google, Web 3 globally kan ya we cannot tell yet for sure, tapi there's emerging businesses yang leverage this technology that might be on the on the initial path towards growth gitu kan. Globally juga kan there's a lot of use case yang mereka coba-coba. Iya sih, setuju sih Pak, setuju. Pak, tadi kan Bapak sempat mention bahwa Nanovest pernah ada produk digital gold ya Pak ya? Iya. Ya, aku tuh masih penasaran sih Pak, sampai sekarang tuh kan kalau misalnya Bitcoin tuh memang digital aset ya Pak, kripto tuh digital aset. Kalau misalnya emas yang kayak perhiasan tuh itu terlihat fisiknya, tapi kalau digital gold ini tuh seperti apa sih Pak sistem investasinya? Aku masih bingung sih. Boleh nggak Pak dijelasin sedikit Pak? Jadi di kita again we offer multi asset class, crypto, US stock, digital gold sama fixed return. Untuk yang digital gold ini kita kerjasamanya dengan license player namanya Treasury ID. Oh, Treasury. Jadi we offer digital gold. User bisa beli buy and sell gold, ada ininya spreadnya dan rate-nya yang standar. Mereka bila udah beli, mereka juga bisa minta digital gold-nya itu istilahnya dicetak, istilahnya dikirim fisiknya. Tentu ada fee ya waktu mereka minta dikirim. Jadi itu kayak bisa dibilang ada emas fisiknya memang di belakang gitu. Dan ini kita partner dengan Treasury.id untuk menawarkan digital gold ini di platform kita. So it's like you buying the physical gold sih sebenarnya. Kalau dulu sebelum ada produk versi digital gold kan dulu semuanya fisik ya. Betul. Orang ke toko perhiasan, beli kalung atau gelang emas, taruh di bawah bantal, ntar bila memang mau dijual balik lagi ke toko yang sama, jual dengan mungkin harga emas saat itu udah naik gitu kan. Ya. Jadi itu yang kita istilahnya versi digitalnya lah yang kita offerin di app kita. Gini kan Pak, kalau misalnya Bitcoin kan bisa dibilang emas digital juga ya Pak istilahnya ya Pak, karena sifatnya emas tuh ada di Bitcoin. Gimana sih Pak cara ngeyakinin orang-orang awam bahwa digital Bitcoin tuh emas digital loh? Karena kan kita kan suka ingin orang-orang juga terbuka nih bahwa ada instrumen investasi yang lain selain yang udah ada nih sekarang nih gitu. Ada yang namanya Bitcoin. Tapi untuk meyakinkannya tuh susah, karena kalau aku bikin konten pun kadang masih banyak lah yang bilang apa tuh scam gitu-gitu. I mean dari kita again Bitcoin itu emerge as an asset class with the point of view bahwa ini nge-decentralize ownership, ya kan. Jadi this is per my understanding. Again, I'm talking based on my personal opinion. My understanding adalah Bitcoin itu waktu di-introduce itu triggernya itu di global crisis ya, global crisis yang tahun 2008 if I remember correctly. At that point, this guy, we don't know where he is now, this Satoshi Nakamoto guy, then basically put a view bahwa there's a need for decentralization, there's a need for peer authentication rather than top-down approval gitu kan. That's where the underlying blockchain technology comes from. Jadi blockchain technology kan basically it's block per block, and then one block is authenticating the next block and so on. Jadi selalu ada peer authentication, and then that is the decentralization of power to the user rather than a top-down centralization approval gitu kan. Nah dari sana then it evolve. What is the right use case for decentralization? Nah waktu itu the first use case yang dipikirkan akhirnya diambil adalah di financial services gitu. And then itu yang pengertian saya itu yang asal muasalnya Bitcoin ya. Betul, dengan underlying blockchain technology.
Nah, dari Bitcoin-nya sendiri kan ultimately value yang orang hold adalah there is no one party controlling it, right? Yeah. There's no one party controlling Bitcoin karena this guy juga sekarang udah disappear gitu kan. Jadi dari sanalah makanya ada view bahwa ya udah the whole belief is in the decentralization power of holding an asset that no one ultimately controls gitu. Yeah. Dan karena supply-nya limited, then the belief generate the demand. Sampai dengan tentunya regulator get involved, SEC get involved, create an ETF around the product which allow big funds to come in. Jadi lebih ada monitoringnya terkait demand supply-nya, but ultimately the underlying value is in that belief kan, in that blockchain power and decentralization power gitu. Nah ini how do you convince others in terms of the belief? I think it is not easy ya, karena there is no such solid underlying like stock gitu. Kalau stock kan company performance is a very clear indicator of the stock punya value ya over period of time. Kalau bond juga ada surat utang yang dikeluarin perusahaan, ada surat utang negara, jadi ada kejelasannya gitu. Emas juga ada komoditasnya. Tapi the difference with Bitcoin adalah there's no so-called tangible underlying gitu kan. The tangible underlying is actually in the belief of people for decentralization. That's how the whole value is derived. Tapi the whole decentralization without anyone controlling it becomes another belief kan. Jadi institution wants to buy it karena no one is controlling the price. It is pure market demand supply gitu. Makanya they see it as a store of value gitu. Even sampai hari ini kan crypto in most countries secara regulasi bukan dianggap sebagai currency. Bukan sih. Bukan currency kan, bukan alat bayar. Tapi itu lebih sebagai store of value. Store of value kayak komoditas lah, ya kan. Jadi ya sampai hari ini it is the belief on because no one is controlling it, therefore there is a clear store of value. If I'm buying it and the market believe in it, then the demand supply equilibrium actually determine the price of that specific asset gitu. Ya. Memang kalau pasti masih ada biasnya, pasti belum ada sebuah underlying yang clear yang bisa menjelaskan semuanya. And I think this is where real world asset tokenization comes in gitu. Karena the real world asset tokenization kan sebenarnya quite similar to securitization ya. In securities business kan kita nge-securitize certain cash flow. In crypto business ya we tokenize the underlying asset itself. Nah dari sana I think people recognize that and then they shift and say in that case let's create real world asset tokenization. Iya sih, tapi kayaknya bakalan PR-nya masih banyak ya Pak, karena untuk orang-orang daerah aja Pak, e-money itu mereka nggak tahu Pak. Maksudnya e-money itu buat apa tuh mereka nggak tahu. Hanya orang-orang di kota doang tahu e-money untuk tol, untuk parkir. Di kampungku nggak ada e-money. Jadi mereka nggak terpapar. Jadi PR-nya kayak masih banyak nih untuk meyakinkan Bitcoin ini salah satu instrumen investasi untuk jangka panjang, terus juga kripto ini tuh bisa bantu untuk investasi. Itu pasti banyak. Apalagi kalau RWA mungkin Pak. Saya rasa the word meyakinkan itu nggak bisa dipaksa ya. Maksudnya kita pakai e-money juga bukan karena kayak government bilang kita harus atau apa, tapi karena waktu itu mungkin banyak diskon, jadi makanya kita pakai, kita lihat ada value, makin kesini makin jadi kebiasaan, terus udah jadi sticky gitu. Same thing with any innovation, forcing it will only work to some degree gitu. Balik lagi pertanyaan selalu value add-nya apa? Orang udah pakai, udah rasa lebih convenient, lebih cepat, lebih murah, baru mereka rasa ini ada value, baru gue mau pakai terus-terusan. Otherwise, ya gue sedot promo aja lah. Tapi masih PR-nya masih banyak nih buat kita yang berkecimpung di industri Web3, karena orang-orang masih banyak yang nggak tahu juga Web3 itu tuh apa. Mereka masih banyak yang nggak tahu, masih awam. Ya gitulah. Pak, kalau misalnya dilihat dari kondisi seperti ini Pak, apa yang dilakukan Nanovest Pak untuk membantu new adopter masuk ke industri kripto atau Web3? Dari kita we did a few things. We are doing a few things. I mean, we start with the product lah, Start with the product. Jadi produknya kita bikin sesimpel mungkin, especially for beginner investor.
barrier to entry-nya juga serendah mungkin, invest from as little as Rp5.000 gitu. And then dari sisi community reach out, kita juga try to create our own community, try to share all our information ya di sosmed, di Telegram group, and all these channels. Offline community juga kita coba reach out. We have our own CSR program reaching out to offline community juga, to the disadvantaged communities for example. Jadi again, dari kita sih core-nya tentu dari produknya dulu. Produknya harus clear, value add-nya apa. Dari sana baru pas kita push ke pasar atau push ke komunitas tertentu, ya kita coba address pain point-nya di komunitas itu. Again, I'm a market person. I'm a believer that if we create value, then the market will come gitu. If we don't create value, whatever we do, eventually it will just be a phase and then people will move on. Kalau misalnya tanya Pak, kenapa saya harus memilih Nanovest gitu? Ada fitur apa nggak yang mungkin nggak ada di tempat lain tapi ada di Nanovest? Ya, 3 hal. Satu, it's as easy as it is for investment. Kedua, we have a lot of options for investment. Nggak hanya di crypto, ada di US stock, ada di digital gold, ada di fixed return. Ketiga, kita juga banyak fitur-fitur referral yang menarik. Kita ada fitur social, raffle, and gamification in the product gitu. And it's an ongoing thing. We are not stopping there. We will have a few more features to roll out. Nanti mungkin di next podcast kita spill lebih banyak. Boleh Pak. Kalau misalnya tantangan exchange itu apa sih Pak kalau misalnya menghadapi para investor, karena kan saat ini pun meskipun sebetulnya Kominfo itu udah memblokir exchange luar negeri Pak, tapi tetap aja masih bisa digunakan kan Pak, bukan yang di stop kita nggak bisa pakai lagi gitu. Ada nggak tantangan lain yang mungkin dirasakan oleh exchange sendiri Pak? Iya, kalau tantangannya saya rasa dilihat dari beberapa aspek lah ya. Kita lihat dari tantangan eksternal, tantangan kompetitor, maupun tantangan regulasi. I think that's quite important. Yang Bu Ajeng mention mengenai overseas exchange yang unregulated, ya kita align, kita juga dengan teman-teman lain, dengan asosiasi sudah mengutarakan opini tersebut, bahwa ya kita di sini kan untuk comply dengan regulasi dan lain-lain tentu ada banyak yang harus kita lakukan. Jadi obviously ya we want playing field for the regulated entity di sini. Bila unregulated entity dari luar masuk and then they can act without consequence, that's also not right kan, not right for the market. Jadi tentu ada regulatory item yang memang kita rasa perlu dijaga di sana. At the same time kita juga appreciate dari sisi regulation inisiatif di Indonesia sebenarnya udah termasuk lumayan dibanding di global. I think in global on one extreme you have UAE, United Arab Emirates yang pingin jadi crypto hub globally, so they make it as friendly as possible. On the other hand, you have other country that ban crypto outright gitu kan. I think Indonesia is closer to the friendly side rather than on the kind of banning side gitu kan. Jadi regulasi-regulasi di Indonesia selain transisi dari Bapepti ke OJK, pajak kripto kita juga udah lebih clear, ya kan. Apakah akan direvisi saya nggak tahu, tapi at least enggak deh Pak. At least yang sudah diketok palu itu cukup clear lah buat para buat para players. Kemudian juga engagement antara asosiasi, regulator, dan para players itu juga cukup fluid lah, cukup oke gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal pajak Pak, kan kemarin baru ada berita Pak kalau pajak kripto sama pajak judol itu paling besar penyumbang di Indonesia Pak. Oh ya, I didn't know that. Itu sempat dibahas juga, itu ramai banget, makanya banyak spekulasi negatif Pak kalau misalnya katanya ya makanya mungkin para investor kripto dan judol tuh dilindungi oleh pemerintah gitu. Banyak komen-komen negatif soal itu sih Pak. Oke Pak. No comment on that. Tapi yang jelas pajak kripto 0,1% itu saya rasa cukup oke lah, cukup oke. Cuman
ya itu bila kita udah bayar pajak terus ada overseas player yang masuk yang udah nggak bayar pajak terus act without consequence, bisa bikin fitur-fitur yang istilahnya kita masih nggak boleh, then it creates ini kan unfair playing field ya. Jadi ya dan itu memang sebuah objection dari para players di Indonesia gitu. Betul. Ya. Pak, kalau ngomongin soal crypto hub kan sempat ada juga statement bahwa Indonesia ini possible untuk jadi crypto hub di Asia ya Pak. Itu tercapai kalau Indonesia melakukan hal-hal apa aja Pak? Maksudnya untuk capai jadi crypto hub tuh apa sih yang perlu diselesaikan? Mungkin definisi crypto hub mungkin ya perlu di-clearin dulu sebelum kita deep dive ke topiknya. Untuk jadi crypto hub, definisi crypto hubnya kan center for crypto trading kali ya, buy sell transactionnya, and then the seamlessness of it. Terus juga karena crypto itu decentralized finance, mungkin asset movement not just in the country tapi in the region or even on a bigger geographical coverage-nya bisa lebih seamless. So if you want that type of ecosystem, obviously it's very tricky gitu. Even hari ini di yang sangat berambisi untuk jadi crypto hub global di Dubai dan Abu Dhabi di UAE pun bisa dibilang masih belum ketemu model yang betul-betul baku, ya kan? Mereka minta big global entity to set up di sana jadi HQ, belum semuanya mau. Mereka juga bikin perizinannya semudah, tapi juga dalam frameworknya mereka itu juga sesuatu yang cukup banyak yang harus dikerjakan, ya kan? Jadi kalau di Indonesia sendiri, bila kita lihat seperti itu, I think we need to define what it means for us to want to be a crypto hub gitu. Karena we need to play to our strength. If you try to put it this way lah, if you want to be what Singapore did for financial services di Asia Tenggara, but you want to be something similar for crypto di Indonesia, if you want to reach that, then there's a lot of structural item yang harus dihandle dulu kan. Structural dari sisi credible credible money flow-nya, on-ramp, off-ramp, kemudian all the supporting entities-nya juga harus siap. Karena for us to generate that kind of standing itu pasti butuh decades kan. Ya, itu pasti bakalan panjang prosesnya Pak ya. Pasti. Ya, selama masih banyak yang meragukan dan juga skeptis, mungkin masih agak jauh ya Pak perjalanannya ya Pak ya. And we can learn from what the Web2 businesses have done juga kan. You don't have to be a crypto hub, but you can leverage what is good from our side gitu. Strength-nya di Indonesia mungkin we are reaching this population boom lah ya, dimana we are entering this demographic bonus gitu kan. Jadi consumer base-nya kita besar, purchasing power-nya juga naik. So what do we do with this? How do we play to our strength? I think that's how people should probably view it gitu, from our lens, playing to our strength rather than forcing something yang memang modelnya negara lain yang playing to their strength and then trying to copy it here. That would, I think, be more effective for us. Karena ternyata banyak juga Pak project-project kripto yang dari luar tuh mulai melirik Indonesia nih untuk bikin kantor di sini, terus mulai cari market di sini, komunitas di sini. Dan itu salah satu movement yang bagus ya Pak ya. Menarik. Wah, saya jadi banyak belajar di sini sih Pak. Likewise, kita juga more than happy to share and more than happy to learn. Iya. Oke Pak, terakhir Pak, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Ada gak sih Pak altcoin yang lagi seksi menurut Bapak yang kayaknya oke nih gitu? Ini nggak mencoba merekomendasikan ya, ini kan pendapat pribadi ya Pak ya? Altcoin, I mean, again, not a recommendation, cuman some subjective view aja. Kan ya belakangan mungkin karena AI boom, jadi AI token seems to gain some some traction.
But again, do your own research, find the right AI token yang memang ada use case yang jelas dan memang ada fundamentalsnya. Who are the team behind them? What are they doing? What are their roadmap look like? I think those things are important. Specific token sih saya nggak ada opini lah at this point in time. Yeah. Oke Pak, kayaknya kita udah cukup panjang Pak ngobrolnya. Kayak teman-teman juga udah dapat banyak pengetahuan nih dari obrolan kita. Terus Thank juga you. wawasannya juga kita harap bertambah ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan bisa langsung komen aja di kolom komentar. Nanti bisa aku sampaikan ke Pak Billy langsung. Oke Pak, mungkin itu aja Pak untuk podcast hari ini. Terima kasih Pak Billy atas waktunya. Terima kasih semua. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye.